suami salah. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan gue dalam sore hari ini. Bapak kembali mengudara langsung dari Yogyakarta, dari rumah Bapak yang di sini agak gerimis. Saya nggak tahu kalau di tempat lain. Ya boleh main ke rumah Bapak kapan-kapan kalau jadi ada waktu pas di Jogja kosong. Bapak ini orang Jogja, asli Jogja, jadi Bapak akan stay di sini terus sampai. Nah, yang pertama Bapak akan kasih tahu ke adik-adik bahwa poin ini sangat penting adik-adik ketahui sebagai seorang nakes. Jadi besok kan jadi nakes nih, jadi fisioterapis. Nah, ini yang penting. Satu hal yang penting adalah kita sebagai nakes sebelum melakukan treatment kita harus lakukan assessment. Nah, dalam hal ini kita akan belajar, sore hari ini kita akan sama-sama mengupas bagaimana assessment kita terhadap pasien-pasien dengan gangguan susunan saraf pusat. Oke, lihat ini. Oh, ternyata belum. Kalau kita sudah ditampilkan, belum ya? Nah, kalau si Nur tadi, lucunya namanya Nur tadi ya kalau nggak salah, itu Bapak punya gambaran yang sangat banyak terhadap pemeriksaan psikologi, cuma itu tidak harus semuanya diperiksa. Nah gitu, tidak harus lo semuanya ngelakuin itu, hanya lo bisa pilih apa aja yang adik-adik perlukan pada pasien-pasien neurologi. Hanya Bapak kasih itu gambaran itu supaya adik-adik tahu, oh ini periksaannya itu sebanyak ini, tapi tidak semuanya. Ya. Belajarlah yang gembira saja, santai. Nah, hari ini Bapak akan bisikin ke telinga masing-masing. Ketika kita punya pasien neurologi, kita wajib melakukan pemeriksaan apa saja. Nah, boleh ikut semuanya boleh ikut kuliah, baik yang on cam maupun yang off cam, semuanya boleh. Cuma yang absen yang on cam aja, tapi yang off cam tetap boleh ikut sampai akhir nanti. Salah silahkan mendengarkan. Kalaupun terpaksa tidak bisa on cam tidak apa-apa. Ini yang absen, yang on cam. Nah, yang gue akan bisikin ke lo semuanya adalah yang pertama, apa saja yang lo mesti lakuin ketika adik-adik menghadapi pasien neurologi pusat ya ini ya, pusat kan, neuropusat kan ya, neuropusat. Nah, kemarin minggu lalu, hari Minggu itu Bapak dapat rujukan pasien dia jatuh dari kecelakaan, kemudian kepalanya terbentur aspal, ya, masa terbentur kasur, namanya mimpi. Beneran kecelakaan, tuh terbentur aspal, jatuh, nggak sadar, akhirnya dioperasi otaknya, kraniotomi. Nah, saat itu Bapak diundang ke ICU. Kali ada rujukan untuk kamu fisio, ada kondisi pasien pasca operasi otak. Nah, ini adalah kita akan lakukan asesmen atau pemeriksaan neuropusat. Mbak, sekarang dibacakan Nur, Uci, Nova apa Nur ya panggilannya ya? Dibacakan halaman 1 sampai selesai, kan? Maksudnya halaman 1 saja, nggak sampai selesai. Santai. Break. Baik. Untuk formulir pemeriksaan neurologi sendiri, yang pertama ada kondisi umum. Pada kondisi umum ini ada vital sign, di mana vital sign ini ada tekanan darah, HR, RR,
suhu, dan SpO2. Selanjutnya untuk pemeriksaan selanjutnya ada IPPA, di mana yang pertama ada inspeksi. Inspeksi ini berisi seperti sikap, bentuk, ukuran, dan adanya gerak abnormal yang tidak dapat dikendalikan, serta gaya berjalan. Untuk hasilnya, ada inspeksi gerakan involunter. Gerakan involunter ini ditimbulkan oleh gejala pelepasan yang bersifat positif, yaitu dikeluarkan aktivitas oleh suatu nukleus tertentu dalam susunan ekstrapiramidalis yang kehilangan kontrol akibat lesi pada nukleus pengontrolnya. Susunan ekstrapiramidal ini mencakup korteks ekstrapiramidalis, nukleus caudatus, globus pallidus, putamen, corpus luisi, substantia nigra, nukleus ruber, nukleus ventrolateralis, calami substantia reticularis, dan cerebellum. Selanjutnya ada tremor saat istirahat, disebut juga dengan tremor disebabkan lesi corpus striatum yang terdiri dari nukleus caudatus, putamen, globus pallidus, dan lintasan penghubungnya. Misalnya kerusakan substansia nigra pada sindroma Parkinson. Selanjutnya ada tremor saat bergerak atau intensional, di mana disebut juga tremor cerebellar yang disebabkan gangguan mekanisme feedback oleh cerebellum terhadap aktivitas korteks piramidalis dan ekstrapiramidal hingga timbul kekacauan gerakan volunter. Selanjutnya ada Korea, di mana gerakan involunter pada ekstremitas biasanya lengan atau tangan eksplosif cepat berganti sifat dan arah gerakan secara tidak teratur, yang hanya terhenti pada waktu tidur. Korea disebabkan oleh lesi di korpus striatum, substantia nigra, dan korpus subthalamicus. Selanjutnya adalah atetos, merupakan gerakan involunter pada ekstremitas, terutama lengan atau tangan yang agak lambat dan menunjukkan pada gerakan melilit-lilit. Torsi ekstensi atau torsifleksi pada sendi bahu, siku, dan pergelangan tangan. Gerakan ini dianggap sebagai manifestasi lesi di selanjutnya ada mus, di mana gerakan involunter otot proksimal ekstremitas paravertebra hingga menyerupai gerakan seorang yang melempar cakram. Gerakan ini dihubungkan dengan lesi di korpus subthalamicus, korpus luisi, area prerubral, dan berkas korel. Ya, Kak. Iya, Kak. Baik, Kak. Selanjutnya ada fasikulasi, di mana ini merupakan kontraksi abnormal yang halus. Muhammad Ilyas. Ilyas, nanti baca Ilyas. Santai Nova. Santai toh, gitu aja ngambek lu. Ilyas. Terganggu nggak Pak? Soalnya ada Al-Kahfi Pak. Ini ada suara Al-Kahfi. Iya. Oke, kalau gitu siapa sih ya? Rahmawati. Baik Pak. Selanjutnya adalah fasikulasi. Kontraksi abnormal yang halus dan spontan pada sisa serabut otot yang masih sehat pada otot yang mengalami kerusakan motor neuron. Kontraksi nampak sebagai kedutan di bawah kulit.
Miokloni, gerakan involunter yang bangkit tiba-tiba cepat. Berlangsung sejenak. Bergerak sejenak, aritmetik dapat timbul sekali atau berkali-kali di tiap bagian otot skeletal pada setiap waktu bergerak maupun waktu istirahat. Kedua, palpasi, pengukuran besar otot. Ketiga, nyeri tekan, yaitu ada nyeri tekan di bagian skala nyeri, kontraktur, dan spasme. Lalu ada konsistensi atau kekenyalan. Konsistensi otot yang meningkat terdapat pada spasme otot akibat iritasi radix saraf spinalis, misal meningitis atau HNP. Kelumpuhan jenis UMN atau spasitas. Gangguan UMN atau ekstrapiramidal atau konsistensi otot yang menurut Lanjut aja. Apa-apa. terdapat pada kelumpuhan jenis LMN akibat denervasi otot, kelumpuhan jenis LMN akibat lesi di otot dan end plate. Berikutnya C, pemeriksaan fungsi gerak dasar atau PFGD, yaitu menggunakan tabel yang dilampirkan. Lalu D, kesadaran ada Glasgow Coma Scale atau yang berupa ACE verbal motorik. Hal ini menunjukkan kesadaran pasien. Lalu ada pemeriksaan kelainan selaput otak atau meningial sign test, di mana ada Kerning test, ada kaku kuduk, ada Brudzinski test. Next, Mbak Nova. Lalu ke sini. Stop. Semangat banget di Rahma nih. Kamu orang mana, Toma? Saya Cangkringan, Pak. Walah, cang. Ya kalau nggak semangat nanti keburu Merapinya batuk, Pak. Kita nggak jadi lari, Pak. Waktu 2010 itu jadi relawan di Cangkringan di rumahku sana. Waktu erupsi 2010 itu. Tapi saya 2010 belum di sini, Pak. Wah, di mana? Masih di Jakarta. Pindah ke sini baru 2011. Tapi Cangkringan saya masih yang paling selatan sih, Pak. Jadi alhamdulillah kemarin nggak kena sih. Tapi udah hampir. Itu bukan Cangkringan, Pak. Itu Ngemplak, Pak. Iya. Kesimpulan, untuk pemeriksaan fungsi 12 pasang saraf cranialis, saraf motorius, kita fungsi penciuman dengan tembakau, kopi, teh, vanili atau jeruk. Hasil normal, garis miring, anosmia atau hiposmia atau parosmia atau halusinasi. B, saraf 2 optikus, pemeriksaan fungsi penglihatan, Snell test. Rosenbaum pocket eye chart test, hitung jari, berwarna. Hasil saraf 3, 4, 6, oculomotorius, trochlearis, obduction, pemeriksaan bola mata. Pemeriksaan kedudukan bola mata saat diam, apakah bola mata di tengah atau bergeser.
ke lateral. Pemeriksaan gerak bola mata. Pemeriksaan mata secara bergantian. Gerakan ke lateral untuk muscle status lateralis. N6 gerakan ke nasal inferior untuk muscle oblique superior. Superior. N3 gerakan ke atas medial untuk M obliquus inferior. N3 gerakan ke bawah lateral untuk M rectus inferior. N3 pemeriksaan celah mata, pemeriksaan pupil, bentuk, lebar dan perbedaan lebar, reaksi cahaya langsung dan konvensional, paralisis M-rect inferior, M muscle oblique inferior. Kelumpuhan parasimpatis, reaksi cahaya sama midriasis, reaksi cahaya, refleks akomodasi dan konvergensi. Saraf 5 trigeminus, tes konsensorik pada distribusi perifer, nodus 6, nodus F1, F2, F3, nyeri suhu dan raba. Sensabilitas sama dengan cabang sensorik 1 di daerah dahi, cabang sensorik 2 di daerah pipi, cabang sensorik 3 di daerah tes motorik otot. Saraf rujukannya vestibulococlearis, pemeriksaan fungsi pendengaran dan keseimbangan, tes Schwartzbach dan tes keseimbangan. Saraf 9-10, glossopharyngeus vagus, inspeksi orofaring dalam keadaan istirahat. Inspeksi orofaring saat berfonasi, refleks sama dengan refleks muntah atau batuk, refleks okulokardiak, refleks kardiotikos. Saraf 11, aksesorius, pemeriksaan kekuatan muscle trapezius, pemeriksaan kekuatan muscle sternocleidomastoideus. Saraf 12, hipoglossus, pemeriksaan otot panjang. Dengan membuka mulut, lidah akan dihiasi ke sisi sehat atau parese atau parilese sisi sakit karena pada lidah yang parese atau paralise harus menurun atau hilang. Hasilnya sama dengan bergerak dengan menjulurkan lidah yang parese atau parilise kiri, lidah akan deviasi ke kiri karena ada sisi lesi, tidak ada kontraksi yang berpengaruh bukan tonus otot tapi kekuatan kontraksi. Sama dengan hasilnya G, pemeriksaan fungsi sensorik. 1. Eksterostik dan ortopatik, halus titik-titik, kesan pemeriksaan sama dengan titik-titik. Proprioseptik, gerak titik-titik, getar titik-titik, tekan titik-titik, kesan pemeriksaan titik-titik. Enteroseptik, efrat pen ditekan pada daerah kolumna lumbosakral, kesan pemeriksaan dengan titik-titik. 4. Kombinasi, serognosis, barognosis, kesan pemeriksaan titik-titik. Titik-titik, hipot titik-titik, covid titik-titik, refleks titik. Sindrom upper motor neuron sama dengan pada kerusakan sistem paramedial sama dengan lumpur titik-titik, hipertoni titik-titik, hiperfleksi titik-titik, klonus titik-titik, refleks patologi titik-titik. Pada gangguan yang disebabkan oleh karena sistem ekstrapiramidal dan cerebral, maka kita tidak akan menemukan adanya kelumpuhan. Dapat otot abnormal dan tidak dapat dikendalikan, gangguan pada kelancaran dan gangguan gerakan asosiatif. Mengakibatkan gangguan gerak, berupa gangguan sifat dan tonus. Selain itu juga karena terjadi
involuter. I. Tonus otot. Flaccid, hipotoni, spastik, rigid, kesan pemeriksaan, J. Kekuatan otot dengan tabel terlampir. Refleks akan global atasan neurologi bergantung suatu lengkungan yang terdiri dari jalur rem yang dicetuskan oleh sektor ini refleks di atas didapatkan pula hubungan dengan pusat-pusat yang lebih tinggi di otak yang tujuannya memodifikasi refleks tersebut. Bila hubungan dengan pusat yang lebih tinggi terputus, misalnya karena kerusakan pada sistem piramidal, hal ini akan mengakibatkan refleks meninggi. Refleks superficial. Refleks dinding perut sama dengan stimulus sama dengan goresan di dinding perut, epigastrik, supraumbilikal, infraumbilikal dan dari lateral ke medial. Respons sama dengan kontraksi epigastrik. N interkostal T7 sampai 9 supraumbilikal. N interkostal T9 sampai dengan 11 umbilika. N interkostal T11 sampai L umbilikal. Ilio hipogastricus and ilio inguinal master dan stimulus gores dan kulit sebelah di atas ke bawah. Respon sama dengan elevasi tipi lateral. Afaren sama dengan N inguinal L 1 sampai 2. Eferen sama dengan N genitofemoralis. Refleks biceps atau BPR sama dengan aferen N scuteneus C eferen sama dengan idem atau TPR aferen sama radialis C6 7 8 eferen sama dengan idem. Refleks fisiologis atau periosteo dengan N radialis refleks B sama dengan T1 refleks patella atau KPR sama dengan eferen N femoralis F2 3 4 eferen idem refleks KPR. Eferen sama dengan N tibialis L5 sama dengan S 1 sampai 2. Maksudnya idem itu sama, jadi sama antara aferen dan eferen sama, ya, antara jalur naik dan turun sama. Terus lanjut, yang lagi di luar aja, lagi di kafe aja. Zilan Zolila, bacain yang keras. Iya, Pak. Nggak apa-apa, kan nanti apa yang lain kan tahu, anak rajin bisa menarik perhatian cowok yang ada di situ. Nggak apa-apa, bacain aja, yuk. Iya, Pak. Santai. Patologis yaitu Babinski, Haddock, Oppenheim, Gordon. Ya, bukan Babinski. Babinski, Haddock, Oppenheim, Gordon, Stafford, Gonda, Stranski.
Stransky, Rosolimo, Mendel, Bechterau, Hoffman, Gate, dan keseimbangan. Tujuan pemeriksaan ini untuk menilai aktivitas cerebellum. Cerebellum adalah pusat yang paling penting untuk mengintegrasikan aktivitas motorik dari korteks basal ganglia, vestibular apparatus, korteks spinalis, berarti alat organ aktif sensorik, dan lintasan-lintasan yang mengirimkan informasi ke cerebellum, serta lesi pada cerebellum dapat mengakibatkan gangguan fungsi koordinasi atau sering disebut dengan cerebellar sign. Jari tangan sampai hidung, ibu jari kaki sampai jari tangan, tapping dengan jari-jari tangan, tapping dengan jari-jari kaki, jalan di atas tumit, jalan di atas jari kaki, tandem walking, jalan lurus lalu berputar, jalan mundur, hopping, berdiri dengan satu kaki, tembak tes. Kesan pemeriksaan. Kemudian untuk fungsi luhur yaitu apraksia, yang terdiri dari dua apraksia motor dan apraksia, ketiga agrafia, yang keempat apalpulia, yang kelima pingereknosia, itu kesulitan mengenal jari tangan, dan yang keenam membedakan kanan dan kiri. Kemudian refleks primitif, yaitu sucking reflex, snout reflex, grass reflex, palmomental reflex. Kemudian autonom, yang tadi dari BAB, BAK, sekresi keringat. Kemudian yang kedua tes spesifik neuromuskuler per regio. Yang pertama shoulder, yang terdiri dari Yargason test, drop arm, untuk sublokasi atau dislokasi anterior shoulder. Joint play movement atau JPM, kemudian ULTT. Yang kedua yaitu elbow, yang terdiri dari tes pinal atau tanda pinal pada elbow, kemudian Ennis elbow test, yang selanjutnya joint play movement, kemudian golfers elbow test. Yang ketiga conformation test di nervus medianus, kemudian Froment sign test yang terletak pada nervus ulnaris. Kemudian yang keempat hip, yang terdiri dari tes Trendelenburg, tes Ober atau untuk kontraksi iliotibial band, tes debuting, tes Patrick, fiber test, tes anti-Patrick, tracing atau SLR, kemudian front inhibiting L2 sampai VL3, kemudian tanda Brzezinski. Kemudian yang kelima ini, yang terdiri dari refleks, HPR L3, kemudian medial hamstring di L5, kemudian dermatom test, myotom test, dan stabilitas test. Yang keenam ankle, yang terdiri dari stiff anterior, click varus, Thompson test. Yang ketujuh vertebra pada bagian cervical, terdiri dari tes kompresi atau compression test, tes distraksi, tes valsalva, tes Nafziger, tes de Klein Nieuwenhuis, kemudian segmental C0 sampai C1, bias joint, central pressure test atau PACVP pada C2 sampai C7. Kemudian torakal yaitu Stober test pada lumbar, 3D test, kontraparatrip. Kemudian yang ke-8 urinary incontinence yang terdiri dari tes uji ngedan, muscle endurance, dan the perfect step.
Sudah, Pak. Ya itu pemeriksaannya banyak loh. Mau terangkan ternyata. Yang pertama yang harus saya diketahui adalah tidak semuanya harus itu apabila semua banyak ini cukup Mohon maaf, Pak. supaya adik tahu saja ya, supaya adik tahu saja oh pemeriksaannya ternyata lengkap harusnya